termohon, tapi sebagai termohon dari kejaksaan. Tadi intinya saksi mengatakan atau menjelaskan perihal yang pertama adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan, yang dimana Sandra Dewi, Raymond, dan juga Kartika ini juga sebagai pemohonnya. Kemudian ada juga perihal tas perhiasan itu didapatkannya dari mana. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa tas atau perhiasan tersebut kenapa diambil oleh penyidik karena ada kaitannya dengan transfer uang dari Harvey Muiz kepada tiga pihak tersebut, termasuk kepada Ratih Purnamasari yang merupakan asisten dari Sandra Dewi. Ada berapa total tas dan perhiasan? Kalau tas 88 tas, perhiasan 100 ya, 140. Sudah ada yang dikembalikan? Belum ada, karena putusan pengadilan dari PN, untuk kasasi juga semuanya dirampas untuk negara sebagai uang pengganti. 80 tas itu semuanya uang aliran dana kita? Ya, dari Harvey Muiz ya. Itu sudah ada bukti? Ya, untuk pembuktian sudah kita buktikan di PN. Berarti kan sebenarnya sebenarnya kan mengaku kalau pasien biasa dari sekali kan tadi kalau dapatkan ya, jadi kita juga tadi menanyakan hal tersebut kan, terus penyidik mengatakan bahwa ada hal-hal yang dirasa aneh, dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah, kemudian ada hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi, dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ya ada anomali kalau bahasanya. Berarti dari proses penyidikan pun sebenarnya dari pihak Sandra Dewi maupun Fadli Endros tidak mungkin tidak ini ya, tidak yakin ya untuk bisa membuktikan ini. Betul. Makanya akhirnya di PN penyidikan kami memanggil orang-orang yang katanya punya kerjasama dengan Sandra Dewi itu. Dari beberapa saksi yang datang, yang lain tidak datang, ada keterangan yang menurut penyidik ini ada anomalinya. Misalnya ada satu keterangan dari saksi itu, dia mengatakan seperti ini. Jadi pola dia melakukan penjualan, dia melihat dari katalog yang ada di reseller itu dia sebut di antaranya Viola dan beberapa ini. Dilihat dari katalog itu, kemudian dia potret dari situ, dia tawarkan ke pihak ketiga, dia tawarkan. Ketika ada yang membeli, dia akan ambil selisihnya di situ. Dia akan ambil selisih. Nah, yang jadi anomalinya apa? Anomalinya kalau memang dia hanya mengambil selisih, kenapa ketika dia bilang dia mau endorse, dia endorse menyerahkan ke Bu Sandra, di posting di Instagram, terus kemudian barang itu menjadi milik Bu Sandra, dia kan rugi nih. Dia yang langsung membayar sendiri ke si reseller. Terus uang yang dia keluarkan untuk membayar reseller itu dia nggak akan dapat untung dari situ. Nah, inilah yang akhirnya membuat penyidik. Terus ada juga bukti transfer dari rekening Rati, rekening Harvey Muiz ke Sandra Dewi, terus itu dipakai untuk membeli tas. Ada beberapa itu. Terus yang berikutnya, para pemilik barang ini mereka tidak dapat mengidentifikasi dan membuktikan bahwa memang ini tas ini saya belinya kapan atau ngambilnya dari mana, terus kapan saya serahkan ke si Sandra Dewi. Itu ketika pemeriksaan mereka tidak bisa membuktikan itu, dan dipanggil berikutnya untuk membuktikan itu mereka tidak datang. Berarti penyidik juga sudah mencoba atau berusaha untuk membuktikan kalau itu hasil endorse atau sebagaimana mana disebutkan oleh pemohon ya? Ya, karena kalau dari pemohon sendiri di keterangan saksinya hampir semua endorse selain tas dan perhiasan katanya itu ada perjanjiannya. Ya. Baik nilainya cuma kecil maupun besar itu dibuat perjanjian. Tapi khusus yang ini nggak ada perjanjiannya. Baik. Kemudian terkait perhiasan, apakah sama seperti apa? Ya, perhiasan juga seperti itu. Jadi pada waktu kami mau melakukan penyitaan, bukti-bukti pembelian itu kan tidak ada. Nah, pada waktu penyitaan juga didampingi oleh teman-teman penasihat hukumnya pemohon. Nah, di situ setelah kita sebelum dilakukan penyitaan ini dinilai dulu. Dinilai apakah memang ini memiliki nilai ekonomis. Jadi kalau yang perhiasan ini dibawa ke pegadaian dulu, setelah dinilai yang tidak memiliki nilai ekonomis itu dikembalikan, yang memiliki nilai ekonomis
Muis ini disita. Begitu juga dengan tas. Tas ini dinilai oleh ahli. Nah, setelah dia dapat bahwa benar ini tas ini asli, ini baru disita. Nah, dan itu juga dalam pengawasan teman-teman dari penasihat hukum Harvey Muis dan Saudara saat itu. Oke. Ya. Kemudian di bukti yang kami serahkan kepada majelis hakim juga ada mutasi rekening nomor 54607528889 atas nama Sandra Dewi. Di sana ada transferan uang dari Harvey Muis sebesar 2.500.000.000 rupiah tanggal 7 Maret 2023. Apakah betul? Ya, betul. Jadi rekening itu baru dibuka di tahun itu. Terus kemudian ada uang yang masuk dari Harvey Muis. Rekening itu diperuntukkan untuk pembangunan di Regency. Ya. Selanjutnya, tadi kan saksi mengatakan, saya pernah mendengar ada keterangan saksi Rati saat persidangan bahwa saksi Rati diminta untuk menarik semua uang yang ada di rekening. Ya. Bagaimana? Jadi saksi Rati ini merupakan asistennya Bu Sandra Dewi. Itu sebelum ada penarikan itu di ketika perkara berjalan, tapi sebelum itu memang ada rekening yang dibuka khusus atas nama Rati. Setelah dibuka, ATM dan buku rekeningnya diserahkan ke Bu Sandra Dewi. Jadi Bu Sandra Dewi waktu itu membuka rekening atas nama Rati untuk dipakai oleh Bu Sandra Dewi ini berdasarkan keterangan Rati di tahap penyidikan. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, saat melakukan penyitaan terhadap tas ataupun perhiasan itu dilakukan di mana? Di rumah yang bersangkutan di Pakubuwono. Di Pakubuwono. Ya. Disitanya dari siapa? Disita waktu itu Bu Sandra minta supaya disita dari Rati yang ada juga saat itu. Jadi disita saat itu dari Rati kalau nggak salah. Saat itu pemohon juga ada di tempat. Pemohon ada di tempat, ada penasihat hukumnya kurang lebih 4-5 orang lah waktu itu ada di Disaksikan? Disaksikan, dikeluarkan dalam berita acara, dicek sama-sama lagi, dipastikan semua, terus baru Ada izin penetapan sita? Ada. Setelah itu kita minta penetapan sita, ada penetapan sita. Kemudian setelah itu, setelah disita dalam penyidikan, apakah ada pihak yang melakukan atau menyatakan keberatan terhadap penyitaan tersebut? Jadi untuk keberatan itu kalau di tahap penyidikan pernah ada surat masuk kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu pasti dari dapat informasi aja karena penyidikannya. Nah, tapi setelah surat masuk itu kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga kayak tadi yang menurut mereka yang memiliki tasnya kita panggil untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan itu masih terdapat anomali dan mereka belum dapat membuktikan saat itu bahwa memang ini barang benar dari mereka, barangnya mereka peroleh dari mana, kapan diserahkan. Nah, karena mereka belum bisa membuktikan itu di tahap penyidikan, jadi ini tetap kita bawa ke tahap penuntutan. Artinya saya bisa tangkap penyidik juga sudah melakukan konfirmasi terhadap surat keberatan tersebut ya? Ya, sudah. Pada saudara saksi, dalam pokok perkara Harvey Muis disangkakan dan didakwakan oleh perkara pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah yang menjadi kemudian sangkaan oleh penyidik khususnya terkait dengan pencucian uang? Nah, apakah yang kemudian tadi penyidik terangkan terkait dengan ada transfer, terus perpindahan dari rekening ke rekening, atau tadi yang penyidik katakan ada pembayaran yang harusnya bisa langsung tapi TPPU-nya Harvey ini cukup komplit. Jadi ketika misalnya aset dalam bentuk mobil, kendaraan, itu kendaraan hampir sebagian besar tidak ada yang atas nama Harvey. Jadi kendaraan itu ada bukti pembeliannya, tapi kemudian diatasnamakan orang lain. Ada kendaraan yang setelah dibeli oleh Harvey kemudian ini tidak dibalik nama. Ada kendaraan yang dibeli dibuat atas nama perusahaan. Bahkan ada kendaraan yang sudah dibeli dan dalam penguasaan Harvey Muis tapi tidak ada surat-suratnya sama sekali. Itu terkait kendaraan. Terus terkait dengan aset, misalnya rumah atau kayak tadi di Regency. Ini karena Harvey Muis ini paham, mereka punya perjanjian pisah harta.
Jadi ketika ini dilakukan pembelian itu tidak diatasnamakan Harvey Muiz, tapi dana itu bersumber dari Harvey Muiz. Ini sebenarnya di akte pisah hartanya itu sudah ditegaskan bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya tidak boleh. Jadi nanti siapapun yang atas nama barang itu dia adalah pemilik barang. Jadi ketika ini di atas nama Sandra Dewi bahwa berarti Harvey Muiz ini bahwa barangnya Sandra Dewi, padahal uangnya uang hasil dari Harvey Muiz. Terus ada yang sebenarnya uang itu bisa ditransfer langsung ke pihak ketiga, tapi itu kemudian dimasukin ke rekening ini dan begitu juga dengan Sandra Dewi. Dia memiliki beberapa rekening, ada uang dari Harvey Muiz masuk ke rekening BCA-nya dia, kemudian ditransfer ke rekening BCA yang lain, kemudian ditransfer lagi ke pihak ketiga, misalnya ke Kartika dan yang ke Remo, misalnya seperti itu. Sedangkan Sandra Dewi sendiri, berdasarkan keterangan Sandra Dewi maupun Kartika, rekening yang dipakai untuk menampung hasil pekerjaannya itu ada di Bank Mega. Di Bank Mega, dan itu begitu ada uang yang masuk, menurut Kartika itu langsung ditambahkan untuk deposito. Jadi total deposito terakhir itu 21, sekian miliar sama 5 berapa lah itu di rekening Bank Mega. Jadi itu dari hasil penghasilannya Sandra Dewi. Seperti itu. Dan dari pola transaksi Harvey Muiz sebelum 2018, dari 2017 ke atas, ini di rekening korannya dari hasil pendidikan itu nilainya statis saja. Tapi begitu 2017 ke 2018 sampai 2023 nilainya naik nih, pendapatannya Harvey Muiz dari total transaksi yang ada di dalam rekening. Seperti itu.